Apa itu HIV dan AIDS? HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, terutama sel darah putih. Jika virus ini terus berkembang tanpa pengobatan, maka bisa menyebabkan AIDS. AIDS adalah kondisi ketika tubuh sudah sangat lemah dan tidak mampu lagi melawan infeksi. Jadi, HIV adalah virusnya, sedangkan AIDS adalah tahap akhir penyakitnya. Mengapa HIV berbahaya? HIV membuat tubuh sulit melawan penyakit. Ketika kekebalan tubuh menurun, penderita jadi gampang terserang penyakit lain seperti TBC, diare, atau infeksi kulit. Jika tidak ditangani, HIV bisa berkembang menjadi AIDS dan menyebabkan kematian. Oleh karena itu, penting untuk mengenal HIV sejak dini dan mencegah penularannya. Bagaimana HIV menular dan cara mencegahnya? HIV menular melalui pertukaran cairan tubuh seperti darah, air mani, cairan vagina, dan ASI. Penularan bisa terjadi karena yang pertama, hubungan seksual tanpa kondom, yang kedua, berbagi jarum suntik, yang ketiga, transfusi darah yang tidak aman, yang keempat, ibu hamil yang menularkan ke bayi saat hamil, melahirkan, atau menyusui. Cara mencegah HIV, yang pertama, gunakan kondom jika berhubungan seksual. Yang kedua, jangan berbagi jarum atau alat cukur. Yang ketiga, ikuti tes HIV jika pernah melakukan aktivitas beresiko. Yang keempat, ibu hamil perlu cek HIV sedini mungkin. Yang kelima, edukasi dan pengetahuan tentang HIV sangat penting untuk melindungi diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya, di mana HIV bisa ditemukan dan menyebar? HIV bisa ditemukan di darah, air mani, cairan vagina, dan ASI. HIV tidak menular lewat sentuhan, pelukan, bersin, atau gigitan nyamuk. Penyebaran HIV bisa terjadi di mana saja, tapi lebih banyak ditemukan di wilayah dengan akses kesehatan rendah atau perilaku seksual berisiko tinggi, seperti di kota besar atau komunitas tertentu. Selanjutnya, siapa yang berisiko tertular HIV? Yang pertama, orang yang berganti-ganti pasangan seksual. Yang kedua, penggunaan narkoba suntik. Yang ketiga, bayi yang terlahir dari ibu pengidap HIV. Yang keempat, pekerja medis yang sering kontak dengan darah tanpa perlindungan. Yang kelima, pasangan yang tidak setia atau tidak menggunakan kondom saat berhubungan. Kapan sih kita perlu melakukan tes HIV? Tes HIV sebaiknya dilakukan yang pertama jika kita pernah berhubungan seksual beresiko, yang kedua pernah menerima transfusi darah sebelum ada pemeriksaan HIV, yang ketiga mengalami gejala seperti demam lama, batuk, diare, atau berat badan turun drastis, dan yang keempat akan menikah atau sedang hamil. Siapa saja bisa melakukan tes HIV, tapi harus memiliki syarat. Yang pertama, sukarela dan atas persetujuan sendiri. Yang kedua, mendapat informasi sebelum tes. Dan yang ketiga, tesnya rahasia dan disertai konseling. Kesimpulan dari materi HIV atau AIDS, kita bisa melindungi diri dan menyayangi sesama. HIV bukan hal yang harus kita takuti, tapi harus dipahami. Kita semua bisa mencegahnya kalau kita tahu caranya. Virus ini tidak menular lewat pelukan, bersalaman, atau makan bersama. Jadi, jangan menjauhi orang yang punya HIV ya. Kalau kamu merasa pernah beresiko, jangan takut untuk tes HIV. Lebih baik jauh lebih awal agar bisa segera ditangani. Mari saling menjaga, saling peduli, dan hilangkan stigma terhadap orang yang hidup dengan HIV atau AIDS.